Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu atas kehadirannya dalam kegiatan Library Cafe pada siang hari ini secara daring melalui Zoom meeting. Tentunya kami sangat senang dapat berkumpul bersama Bapak Ibu sekalian untuk sesi yang penuh wawasan dan inspirasi pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan baik ini, Kedeputian Investigasi BPKP bekerja sama dengan Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan BPKP menyelenggarakan Library Cafe Auditing MRPN Series dengan tema Kepemimpinan Risiko, Katalisator Suksesnya Pembangunan Nasional dengan menghadirkan influencer yang pastinya sangat profesional dan kompeten di bidangnya, yakni Bapak Rudi Mahani Harahap selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dan Bapak Ayi Rianto selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Rudi dan Pak Ayi. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai acara, marilah bersama-sama kita dengarkan arahan dan sambutan dari Ibu Heli Restiati selaku Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Mbak Ayu sebagai MC. Yang saya hormati Bapak influencer Pak Kaper berdua, Kaper Kalimantan Selatan, Pak Ayi, Kaper Kalimantan Barat, Pak Rudi, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, para sobat LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Oh, bisa kamera? sejahtera. Enggak. Se- Semoga kita semua dalam keadaan sehat di siang hari ini dan kita bersyukur bisa bertemu kembali pada seri MRPN, LC-MRPN. Dan ini kesempatan luar biasa ya. Pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Kaper yang sudah bersedia menjadi influencer. Karena pada siang hari ini topiknya itu topik yang tidak mudah ya, membicarakan kepemimpinan sesuatu yang abstrak, tapi sangat mendasar dan akan sangat berpengaruh bagi keberhasilan penerapan manajemen risiko, baik MRPN maupun juga manajemen risiko organisasi. Dan kali ini juga kesempatan yang luar biasa nih kalau kita perhatikan ya. Eh, ini mungkin baru kali pertama ya LC yang menghadirkan bapak berdua dokter duduk dalam satu panggung nih, berdua dari Pak Ayi dan Pak Rudi nih gitu kan, jagoan-jagoan yang cukup vokal nih kalau di acara BPKP ini duduk dalam satu panggung nih, jadi luar biasa. Dan pengalaman beliau berdua sebagai influencer, kami ingin ingin bisa mendengar banyak hal ya dari pengalaman di perwakilan untuk bisa bagaimana sih menghidupkan kepemimpinan sehingga apa yang diamanahkan dalam Perpres itu semakin bisa kita jabarkan dalam hal yang lebih konkret. Antara lain tuh yang saya ingat kalau eh, waktu rapat itu bagaimana sih eh, risk informed decision gitu ya, pengambilan keputusan yang sudah berbasis risiko. Nah, salah satu poin yang ada di dalam kepemimpinan risiko itu mungkin nanti akan dijabarkan oleh bapak-bapak berdua influencer ini, baik itu melalui case-case ataupun mungkin kita menghadirkan apa influencer dari perwakilan untuk bisa juga mengenal local wisdom ya yang eh, bisa mendorong percepatan yang tidak hanya didominasi oleh pedoman-pedoman yang dari pusat. Itulah kita hari ini ingin mewarnai itu dan ini udah serial keberapa. Mari kita simak bersama-sama Bapak dan Ibu dan kita optimalkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memperluas wawasan kita. Dan satu hal lagi yang menarik juga hostnya ini Ibu Sisi nih. Kalau kita perhatikan nih lengkap sudah influencer Bapak Kaper satu panggung dengan influencer juga Bu Dokter.
Cocok berarti, cocok ini. Jadi mari sama-sama kita dengarkan, semoga lancar dan semakin memperkuat kita di dalam pengawasan, baik pengawasan yang bersifat pengawasan kementerian, lembaga, Pemda maupun lintas sektor yang saat ini semakin coba kita perkuat. Demikian kami akhiri. Selamat ber-LC para sobat LC. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Mbak Ayu. Ya, baik, terima kasih kami haturkan kepada Ibu atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan materi dari para influencer yang akan dipandu oleh Ibu Sisi Francisca Susanti selaku Koordinator Manajemen Pengetahuan, Kerjasama, Program, dan Evaluasi Strategi Kebijakan Pengawasan. Kepada Ibu Sisi kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Kepala Putra Jakwas, Ibu Heli Restiati, kemudian Bapak-Bapak narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Pak Rudi Mahani Harahap, kemudian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Airianto, Bapak Ibu Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Perwakilan, kalau hadir Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada Bapak Ibu juga dari Inspektorat, ya Inspektorat Kementerian Lembaga, Provinsi, Kabupaten Kota, gitu yang berkesempatan mengikuti Library Cafe pada siang hari ini. Eh, Serta Bapak Ibu semua ya yang menjadi peserta pada sharing session Library Cafe siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam acara Library Cafe Auditing MRPN Series ya yang hari ini memasuki eh, penyelenggaraan yang keempat, gitu ya, seri yang keempat. Nah, kami berharap materi yang nanti akan kita dengarkan bersama dari influencer kita Pak Rudi dan Pak Ai itu bisa kita terima dengan penuh semangat gitu ya. Kemudian kita bisa menerima dengan pikiran yang terbuka gitu. Walaupun saat ini waktu kita memulai acara sudah mendekati jam 2 siang gitu. Atau mungkin di Pak Ai sudah mendekati waktu asar, Bapak, Bapak Ibu sekalian ya tetap semangat mendengarkan dan berdiskusi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, hari ini kita akan mengobrol ya maksudnya pada hari ini tuh walaupun topiknya terkesan coba kita bawa ke arah yang lebih santai gitu ya supaya kita nggak apa dengerin namanya risiko itu kayak sesuatu yang apa ya yang kita hindari kayak sesuatu yang perlu dipikirkan gitu. Mungkin kita kali ini mencoba membawanya ke arah yang lebih praktikal gitu, yang lebih membumi gitu sehingga kita tidak hanya berbicara di tataran konseptual saja gitu ya. Dan pada hari ini, pada siang hari ini, bapak-bapak influencer akan membawakan pembahasan risiko ini dari sisi kepemimpinannya ya, sesuai dengan posisi bapak-bapak narasumber berdua ini adalah sebagai unsur pimpinan BPKP gitu yang mungkin wisdomnya bisa kita dengarkan bersama-sama gitu terkait dengan bagaimana membangun budaya sadar risiko gitu melalui kesempatan yang dimiliki beliau-beliau ini sebagai pemimpin gitu ya sehingga bisa mendorong eh, budaya penerapan budaya sadar risiko baik di organisasi itu maupun ya kita kan sebagai auditor internal pemerintah gitu ya sebagai katalisator bagi eh, stakeholder utama kita gitu ya pimpinan apa pimpinan KL, pimpinan Pemprov, Pemkap gitu ya. Jadi kita berusaha membuat kita bermakna sebagai katalisator yang membangun budaya sadar risiko. Nah, dalam kesempatan kali ini nanti Bapak-bapak narasumber juga akan banyak cerita tentang mungkin pengalaman-pengalaman beliau gitu selama memimpin di daerahnya masing-masing gitu. Ada cerita sukses, cerita kegagalan yang bisa kita ambil bersama-sama gitu sebagai pembelajaran ya Bapak Ibu sekalian bahwa ada sesuatu yang bisa kita petik gitu ya dari pengalaman beliau ini, kemudian apa yang bisa kita hindari gitu ya melalui pembelajaran yang beliau sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian,
mari kita menyiapkan, harusnya kalau library cafe ini biasanya ada kopinya Bapak Ibu sekalian. Tapi kali ini mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan berkenan menyiapkan kopinya masing-masing gitu. Tapi tidak bisa di reimburse ke Putra Jakwas ya Bapak Ibu. Dan kita juga sambil mendengarkan dengan santai gitu pembicaraan dari kedua narasumber pada hari ini. Kesempatan mungkin pertama kali kami sampaikan untuk Pak Rudi Harahap dulu sebelum ke Pak Ayi eh, untuk menyampaikan apa ya, menyampaikan sharingnya gitu. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan CV beliau, Bapak Rudi Mahani Harahap PhD. Saat ini beliau ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Dan sebelumnya juga sudah banyak malang melintang di dunia perkaperan ya Pak Rudi. Di Kalimantan Selatan, Provinsi Jambi, juga pernah juga jadi Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP gitu. Beliau juga aktif di berbagai organisasi profesional gitu yang kelihatannya kalau dilihat-lihat itu Pak Rudi passionnya di sistem informasi kayaknya. Mungkin yang berkaitan sama data-data, pengelolaan analisis yang seperti itu ya Pak Rudi ya. Dan Pak Rudi juga punya banyak sekali pengalaman di bidang manajemen risiko dan pengendalian intern, baik beliau sebagai praktisi maupun sebagai pengajar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita udah biasa, kalau kita mendengarkan seseorang yang sudah biasa mengajar, mudah-mudahan ini lebih gampang diterima ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya baik, udah supaya tidak menghabiskan waktunya Pak Rudi, kami persilakan Pak Rudi untuk bisa memulai sharingnya Pak. Waktu yang tersedia untuk Bapak 15 menit ya Pak, 15 menit dengan toleransi 5 menit. Mudah-mudahan mencukupi. Ya. Terima kasih Pak Rudi, silakan Pak. Oke, makasih Sisi. Kita siapin dulu kopinya. Sis, Heli, Ya, Pak. saya udah siap kopi nih. Minum kopi dulu. Kata Prabowo kan jadi tambah pintar, kata Presiden Prabowo itu kalau minum kopi katanya. Oke ya. Jadi eh, sesuai dengan yang kita diskusikan waktu persiapan ya, eh, memang menarik topiknya, tapi mudah-mudahan bisa memenuhi harapan ya. Jadi kalau kita lihat judul yang diminta, eh, peran kepemimpinan dalam membangun budaya risiko di daerah. Kita bisa nanti reflecting ya, cerita kesuksesan dan kegagalan yang hasil observasi di lapangan ya. Eh, Mungkin nanti kalau yang sifatnya personal atau intern BPKP nanti juga bisa di sharing lah ya. Nah, jadi topiknya ada, kita lihat dulu yang gambar besarnya adalah budaya risiko itu, kemudian risk culture itu frameworknya, kita bicara apa, dan di sana kita tahu bahwa ternyata kalau ingin membentuk risk culture itu leadership itu sangat penting, yang disebut sebagai risk leadership. Nah, kemudian kita bisa lihat apa pengalaman-pengalaman yang kita observasi, mungkin ada benarnya, ada juga salahnya hasil observasi ini. Nanti kita bisa diskusikan supaya nanti kita bisa lihat sintesanya secara apa tantangan itu seperti apa, dan kemudian nanti ide-ide yang mungkin bisa dikembangkan ke depan yang nanti bisa dieksplor lagi lebih jauh dengan apa materinya Pak Ai ya. Jadi tentu kalau kita lihat risk culture, acuannya banyak ditulis di Institute of Risk Management ya. IRM itu juga sama lah, literatur-literatur itu mencerita tentang values, ya, beliefs, knowledge, attitude, understanding-nya kita, pemahaman kita terkait dengan risiko ya. Biasanya kalau budaya itu tampak dalam sekelompok orang atau grup, tidak perorangan, tetapi leader itu paling penting, paling menunjukkan kulturnya organisasi ya, dan juga kultur risiko itu sendiri. Nah, biasanya ini sangat penting budaya risiko itu. Kenapa? Karena nanti ketahuan bagaimana eh, pengambilan keputusan strategis itu terkait dengan risiko di balance dengan performance itu bisa berimbang ya. Jadi poin pentingnya adalah bahwa kita bicara risiko itu bukan avoiding saja ya. Satu buku ada cerita bahwa pada dasarnya risk itu not to be avoided, tetapi risk itu
perlu dipahami, need to be understood. Nah, sehingga kita perlu data-data, kita perlu well informed ya, supaya kita paham dan kemudian kita tidak sekedar menghindari gitu. Itulah dibutuhkannya budaya risiko. Jadi eh, cuman dalam prakteknya kita menemukan banyak budaya risiko yang tidak pantas ya. Contohnya secara tidak sadar kita membiarkan aktivitas yang bertentangan dengan kebijakan dan prosedur, rasionalisasi. Dulu biasa juga begitu gitu ya. Kemudian ini juga mengabaikan peran-peran unit lain yang membiarkan, tidak menyadari. Ini yang kemudian kita kenal sebagai risiko pihak ketiga. Kita ketika bergaul dengan supply chain atau sisi bayarnya, ya, kemudian menghambat pencapaian tujuan strategis, taktis, operasional, dan akhirnya juga menciptakan reputasi yang serius kepada sisi reputasi dan keuangan organisasi. Nah, kalau frameworknya tentu sebagai pengantar ini sering diacu bahwa kalau kita bicara budaya risiko itu seperti kumpulan bawang ya, seperti bawang kalau kita kupas itu penampakan dari luar, di dalamnya sebenarnya dibentuk oleh budaya organisasi, perilaku individu, sikap etis individu, kecenderungan individu terhadap kelompok, perilaku kelompok juga tadi ya, kemudian membentuk budaya organisasi. Jadi biasanya kalau individu ada yang spontan dan suka menentang kebiasaan atau disebut organisir, sistematis dan patuh, cenderung hati-hati, pesimistis, cemas, ada juga yang optimis, tangguh, dan tidak takut, dikotomi seperti itu. Secara etis individu ada yang etika kepatuhan, etika kepedulian, ada etika nalar. Kemudian berperilaku di individu dan kelompok. Nah, ini yang menarik. Biasanya dalam studi-studi disebut bahwa budaya organisasi itu ada yang memang dia fokusnya pada tinggi, ada yang pada performance. Jadi kalau dua-duanya terpenuhi itu bagus, disebut sebagai budaya yang sifatnya komunal atau nama lain ya. Tapi ada yang justru dia sudah tidak care pada orang lain, tidak care juga pada tugasnya atau kinerja organisasi. Itu yang paling dihindari, fragmented ya. Nah, jadi budaya kalau kita lihat dari framework itu, budaya risiko tidak muncul begitu saja, tetapi dia secara tidak sadar itu adalah juga hasil daripada budaya organisasi dan juga perilaku individu dan kelompok dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih detail, di dalam budaya risiko itu aspek yang diuraikan di IRM itu ada 8 ya, hasil riset mereka ya, bahwa di sini adanya tekanan nada dari pimpinan, tone at the top ya. Nah, disinilah bicara risk leadership ya, bahwa harus clear arah dan visi resikonya leader ya. Nanti diikuti oleh pengambilan keputusan yang inform risk decision, adanya reward, adanya kemampuan ketika kita menghadapi bad news ya, yang tiba-tiba, dan kemudian dari segi governance ada accountability, transparansi, risk resource dan risk skill ya. Ini saya sudah explore. Nah, sekarang sebenarnya peran kepemimpinan di daerah itu seperti apa? Mestinya dia menjadi role model, komunikator risiko, fasilitator sinergi, kemudian penentu arah dan kebijakan, dan juga pengambil keputusan berdasarkan risiko. Idealnya, kalau dia mau menjadi role model, seorang leader itu mestinya terbuka terhadap risiko, tidak ditutupi ya. Itu yang mungkin menjadi hambatan di Indonesia ya. Kultur kita kan masih kultur tertutup, sehingga risiko itu jarang dibicarakan. Apalagi kalau sudah terjadi, biasanya itu dianggap aib ya. Nah, itu yang menjadi tantangan kita, eh, bukan hanya di di organisasi luar ya. Saya merasakan di dalam juga seperti itu. Tim sering menutupi ketika terjadi insiden yang sebenarnya harusnya di lock in ya. Terus transparan terhadap kegagalan, keberhasilan, konsisten dalam pengambilan keputusan berbasis data. Ini penting ya. Jadi eh, role model ini tidak mudah ya, eh, secara kultur kita. Nah, kalau kita benerin jalan itu menjadi risk culture-nya jalan ya. Nah, kemudian leader itu harus menerus
terus-menerus mengkomunikasikan risiko, ya. Dia melihat sesuatu ke depan, antisipasi, apalagi ketika berubah pemerintahan seperti Pak Prabowo sekarang, ya, mengantisipasi apa tindakan Pak Prabowo ke depan dan kemudian kita harus menyiapkan apa. Nah, kemudian juga peran kolaborasi ini juga tidak mudah karena kita keberagaman budayanya banyak, ya, etiknya banyak, kemampuan sebagai apa peran kolaborasi untuk sinergitas itu, dan kemudian tentu bagaimana menjadi arah dan kebijakan tentu dalam dokumen-dokumen yang kita sudah kenal dalam perencanaan-perencanaan strategis kita, dan kemudian pengambilan keputusan yang tidak hanya dari segi uang tetapi juga kerentanan sosial, makro strategis dan juga yang lain. Itu gampang diuraikan ya sebenarnya, tetapi prakteknya tidak mudah. Nah, sekarang langsung aja kita ngambil studi kasusnya di Kalimantan Barat. Kalau dilihat kesuksesan ya, kalau hasil observasi kami itu eh, dulu itu kalau mungkin nggak beberapa orang mengikuti ya, di Indonesia itu dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat karhutla tinggi. Dulu penanganan karhutla bersifat reaktif, hanya fokus pada pemadaman saat kebakaran sudah terjadi, tidak ada pencegahan yang sistemik dan berkelanjutan. Nah, kemudian eh, terjadi transformasi strategis menuju budaya risiko yang preventif, di mana ada terbit Peraturan Daerah Nomor 1 2022 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta legalisasi pembukaan lahan secara tradisional. Nah, ini bagaimana risiko itu diambil, tidak di point, ya, bagaimana masyarakat lokal, masyarakat Dayak itu diberi kesempatan untuk melakukan pembukaan lahan secara tradisional tapi terkendali, gitu ya. Kemudian pendekatan kolaboratif, Satgas Karhutlanya dari banyak pihak, masyarakat adat juga dilibatkan, tidak hanya perusahaan-perusahaan atau aparat. Kemudian kearifan lokal juga diangkat sebagai pilar budaya risiko, di mana mengintegrasikan praktek ladang berpindah secara aman dengan kontrol risiko melalui edukasi dan teknologi, dan kemudian adanya penegakan hukum terhadap korporasi atau individu. Barusan ada lagi kebakaran, itu langsung ditindak individunya, ya, penyebabnya. Nah, itu berbedanya dengan di Riau. Di Riau sampai sekarang pemadamannya lambat saya lihat, tapi kalau di Kalbar saya lihat cepat. Nah, sehingga dampaknya bisa kita lihat penurunan jumlah titik api dari 3.000 ke 2.000, luas karhutla 150.000, 100.000, bahkan mendapatkan penghargaan dari KLHK dan tampil di konferensi perubahan iklim. Itu cerita tentang keberhasilan. Sekarang cerita kegagalan. Sepertinya kita lebih banyak cerita kegagalan sebenarnya, ya. Jadi di Kalimantan Barat itu ada illegal, unreported, unregulated fishing di Kalimantan Barat, di mana Lantamalnya Riau itu masih bagian Kalimantan Barat. Jadi perbatasan itu sebenarnya patrolinya dari Kalimantan Barat. Nah, tetapi orang Kalimantan Barat itu susah mendapat ikan karena terjadi illegal, unreported, dan unregulated fishing di Kalimantan Barat, ya. Jadi dapat kualitas ikannya sudah buruk. Nah, jadi illegal ini atau pseudo ekonomi ini masih sering terjadi. Kebijakan penerapan manajemen risiko yang lintas sektoral atas EU fishing ini tidak tersedia. MRPN juga tidak diimplementasikan secara terstruktur dan sistematik. Dia incidental, ada tim terpadu, tetapi pelaksanaan tugasnya belum berjalan dengan baik. Nah, kelemahannya di sini ketidakhadiran kepemimpinan strategis dan koordinatif, kurangnya inisiatif dari pimpinan untuk merumuskan kerangka kerja yang terintegrasi, minimnya perencanaan dan pengawasan jangka panjang, kurangnya komitmen dan pengendalian pimpinan dalam memastikan tim berjalan sesuai amanat. Nah, kemudian juga kegagalan kedua terkait dengan kepemimpinan dalam hal menangani kemiskinan, ya. Jadi walaupun Kalimantan Barat itu tidak miskin-miskin banget kalau dibanding Indonesia, tetapi termiskin di Pulau Kalimantan. Nah, meskipun terjadi perubahan angka kemiskinan, pelaksananya masih mengandung risiko tidak efektifan yang cukup tinggi. Sebagian program kegiatan yang kita identifikasi tidak efektif karena lemahnya perencanaan, kurangnya koordinasi, dan buruknya pengelolaan data. Kelemahan kepemimpinan sini adalah tidak adanya penilaian risiko yang kokoh, absennya kepemimpinan kolaboratif berbasis risiko,
pimpinan belum menanamkan budaya evaluasi risiko yang terbuka, lemahnya kepemimpinan dalam pengendalian risiko program. Secara ringkas, jadi poin-poin penting dari pembelajaran tadi, tantangan kita adalah komitmen, kemudian pemahaman, komunikasi, koordinasi. Eh, ini juga penting bahwa kalau kita lihat kebanyakan dominan melihat risiko hanya compliant, ya, bukan untuk membuat maju organisasi atau pemerintah daerah. Nah, kemudian budayanya resistif terhadap perubahan, kapasitas SDM dan juga pendanaan masih belum difokuskan untuk eh, soal budaya risiko ini. Terus tidak adanya sistem insentif yang mendukung, reward, tidak ada pembelajaran dari keterjadian yang malah ditutupi, tidak adanya pengukuran dan evaluasi budaya risiko. Nah, ke depan eh, kita pikir ini perlu dibangun adanya pengintegrasikan manajemen risiko dengan indikator kinerja. Salah satunya kita promosikan adanya key risk indicator yang kebetulan ini sudah ada SE bersama antara Mendagri dengan Menteri PPN, Kepala Bappenas, bahwa mereka harus melakukan konsultasi ke BPKP setempat terkait dengan penilaian risiko. Nah, kita mau usulkan bahwa mereka juga membuat KRI-nya, tidak hanya KPI terhadap dukungan program strategis nasional. Dan kemudian tentu adanya pengambilan keputusan, data driven governance tadi, kemudian pergerakan kolaborasi lintas institusi ini, supaya nanti risiko dilihat secara kolektif, ya, dan kemudian adanya penyusunan strategi mitigasi mitigatif yang sifatnya sosial ekonomi, tidak hanya ekonomi. Di sana perlu kita bangun adanya kesadaran kolektif dan partisipatif, dan juga bagaimana kita memandu implementasi program dan pengawasan penganggarannya dengan membentuk kebiasaan mitigasi risiko dalam pelaksanaan program serta mengulangi kesalahan dan kerugian akibat risiko yang tidak terkelola. Itu aja saya pikir materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memancing diskusi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 1 menit padahal Pak. Ya, Yakin Pak? Sudah Pak? sian. Ditantang ini. Baik Pak, terima kasih Pak Rudi. Bapak Ibu Ya, nanti kita untuk sesi tanya jawab kita gabungkan dengan setelah sesinya Pak Ayi ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Rudi telah men-share ya, men-share wisdomnya. Baik, baik Bapak Ibu sekarang kita masuk ke sesi 2. Nanti ada Bapak Ayi Rianto ya sebagai narasumber yang kedua. Beliau ini adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya juga sudah menjadi Kepala Perwakilan di Provinsi Kalimantan Barat. Tukeran sama Pak Rudi ya Pak. ya. Kemudian di Provinsi Nusa Tenggara Barat gitu juga pernah jadi Direktur pengawasan di kantor pusat BPKP untuk pengawasannya mengawasi sumber daya ya Pak Ai ya, sumber daya mineral dan sumber daya manusia gitu. Beda direktorat Bapak Ibu. Kemudian beliau juga banyak mengikuti berbagai training tentang risk management, kemudian governance, juga memiliki sertifikasi profesi yang cukup banyak, tidak kalah dari Pak Rudi tadi ya Bapak Ibu sekalian. Dalam sesi yang kedua ini Pak Ai juga akan membagikan pengetahuan tentang walaupun hal yang sama dengan yang disampaikan Pak Rudi, tapi memiliki cerita ya, cerita dan pengalaman yang berbeda gitu ya, sehingga bisa memperkaya apa namanya pengetahuan kita dari segi apa pengalaman yang terjadi ya, pengalaman risiko yang terjadi. Kami persilahkan Pak Ai untuk bisa memberikan sharingnya. Kami kasih apa kita berikan waktu 15 menit dulu Pak. Nanti bisa kalau misalnya ada lebih apa pembahasan yang lebih panjang, kami kasih toleransi 5 menit lagi. Ya, silahkan Pak Ai. Ya Baik, Pak. maaf tadi agak ada kesalahan teknis. Pak. Posisi saya Ya. langsung mulai saja. Mau share dulu bahan paparan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para peserta Library Coffee. Ya, saya ingin eh, membahas tadi lanjutan dari Pak Rudi. Pak Rudi tadi sudah panjang lebar terkait masalah teori ya. Teorinya seperti apa. Saya ingin membawa ke praktek terkini lah. Praktek terkini apa yang terjadi di dalam pemerintahan kita. Baik, slide pertama. Yang pertama, kita coba lihat apa sih yang diharapkan oleh presiden kita gitu ya, Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran gitu ya, Wakil Presiden.
Di situ ada Astacita. Sebetulnya ketika menyusun Astacita pasti sudah ada risk inform ya, yang tadi dikatakan oleh Pak Rudi. Kenapa? Karena dalam Astacita itu betul-betul ingin mengantisipasi bagaimana yang terjadi dalam global itu. Ya, terjadi di global dan di lokal di Indonesia. Sehingga Astacita itu menggambarkan apa sebetulnya yang akan dicapai agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Itu tujuannya. Sehingga berbagai asta tadi ada 8 hal yang disampaikan oleh Pak Presiden itu diterjemahkan dalam bentuk program. Nah, program ini juga sebetulnya sudah mempertimbangkan banyak hal terkait apa resiko yang akan dihadapi. Yang jadi masalah adalah bagaimana Pemda menghadapi program-program yang disampaikan oleh Pak Presiden ini. Kita lihat di slide berikutnya, contoh adalah MBG. MBG dan juga KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih. Kalau kita lihat di eh, MBG, MBG itu bisa dilihat eh, dua sisi. Sisi pertama itu bicara masalah ekonomi ya, karena akan mendatangkan anggaran yang bisa masuk ke daerah ya. Di sisi yang kedua adalah untuk peningkatan sosial ya, sosial itu untuk masyarakat yang penerima manfaat dari program ini. Tapi ketika kita mencoba mengaitkan itu dengan program lain, ternyata ini sebetulnya bisa menurunkan kemiskinan. Karena apa? Kalau yang menyediakan makannya itu adalah koperasi, mulai dari desa, ya desa itu melakukan produksi, ya pasti akan menyerap tenaga kerja. Artinya risiko terjadinya apa kemiskinan gitu kan karena ada apa isu bahwa dengan beralihnya anggaran gitu kan itu akan menyebabkan bertambahnya kemiskinan. Ternyata nggak juga mestinya. Jika Pemda memang bisa mengantisipasi memitigasi risiko itu. Ya, mulailah berproduksi dari sisi desa, desa akan apa menghasilkan tadi usaha-usaha baru dan itu akan dibeli oleh koperasi. Koperasinya kalau masuk ke aspek sumber daya manusia di apa namanya apa dapur ya, dapur kalau MBG itu dapur itu kalau tidak salah akan menyerap sekitar 45 tenaga kerja. Dikalikan dengan jumlah dapur maka dia akan bisa menghasilkan banyak eh, menerima apa tenaga kerja baru gitu ya. Baik ke slide berikutnya yang lebih detail. Jadi di sini kalau kita lihat di makan bersih gratis itu akan ada opportunity atau peluang. Risiko itu ingat ada dua hal. Kalau kita ikut konsepnya di daerah Inggris gitu ya, itu pasti ada dua, opportunity atau risk gitu kan, segala hal itu. Jadi tidak tidak melulu bicara negatif, karena ada juga yang bisa bicara positif. Nah kalau kita anggap ini sebagai peluang, di Kalsel gitu ya. Kalau Kalsel itu kira-kira ada 4,2 juta penduduk ya. Kalau kita asumsikan calon penerimanya adalah sekitar 30 sampai 30% atau anggap 30%, berarti akan ada uang masuk sekitar 15.000 kali 1,49569 calon penerima manfaat dikali 5 hari dikali 48 minggu dalam setahun. Maka akan masuk uang ke Kalsel sekitar 5,3 triliun. Ini juga dari sisi produksi sebetulnya akan tambahan peluang usaha masyarakat per tahun. Karena pasti akan ada tambahan karbohidrat sekitar 17.933,32 ton ya. Dan seterusnya jumlahnya cukup apa signifikan. Kemudian kalau dari KDMP di Kalsel itu ada sekitar 2034 koperasi yang sudah terbentuk. Anggap saja 2000 lah. Ya, 2000 dikalikan potensi untuk bisa mendapatkan pendanaan dari Himbara sekitar 3 miliar. 2000 kali 3 miliar ada sekitar 6 triliun. Kalau ditambah 5 triliun berarti 11 triliun akan masuk ke Kalsel. Bayangkan 11 triliun kalau di posisi sekarang yang investasi aja susah masuk gitu ya karena kondisi global, ini bisa pengganti untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena akan menambah di sisi government expenditure juga akan menambah di sisi consumption ya.
Juga akan bisa penyerapan tenaga kerja sekitar mungkin 22.410 tenaga kerja akan diterima khusus di dapur saja, belum di koperasi yang lain kan itu seperti itu. Tapi ketika ini tidak diantisipasi dengan baik, ada risiko apa? Inflasi karena daerah tidak siap untuk mengantisipasi penambahan jumlah permintaan kebutuhan pangan. Ya, saat ini rata-rata kalau bicara protein hewani biasanya minta sapi dari NTT, NTB, Bali. Ya, bisa dibayangkan kalau seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota minta ke NTT, ke NTB atau Bali, pasti nggak akan kebagian tuh. Pasti akan kekurangan. Kalau daerah sendiri tidak menyiapkan itu, maka akan terjadi penambahan jumlah demand, tapi supply-nya terlambat. Maka harga akan naik, ya, akan terjadi inflasi. Itu dari sisi penyediaan. Dari sisi ketersediaan atau kelangkaan barang, contoh masuknya produk dari luar daerah atau negeri, luar negeri ya. Contohnya adalah bawang putih. Ya, Kalsel itu nggak bisa tuh untuk nanam bawang merah, katanya gimana pun caranya bawangnya kecil-kecil, nggak pernah bagus-bagus tuh kalau di Kalsel. Berarti akan dikalahkan oleh hadirnya bawang merah dari mungkin Thailand, ya, dari mana-mana masuk, sehingga mengurangi kesempatan bisnis dari UMKM di lokal. Selain itu bisa saja terjadi keracunan makanan jika tidak ada pengawasan yang ketat, ya. Atau risiko lainnya fraud ketika kita bicara di dana KDMP yang ada di koperasi. Karena setahu kami banyak koperasi yang gagal biasanya tahun lalu. Sudah banyak sekali koperasi yang gagal karena ya salah urus, tidak taat terhadap aturan main dan sebagainya. Jadi bisa terjadi fraud. Atau terjadi gejolak sosial ketika jumlah tenaga kerja yang diserap itu lebih banyak dari luar daerah ketimbang dari daerah sendiri. Ini juga bisa terjadi masalah. Ya. Berikutnya yang jadi pertanyaan adalah, lanjut. Pertanyaan adalah, apakah kepala daerah sudah memerintahkan kepada birokrasi untuk memasukkan isu program strategis nasional dalam isu dan isu lainnya dalam RPJMD? Nah inilah baru masuk tataran risk nih. Risikonya ketika nggak masuk dalam RPJMD, maka isu strategis itu menjadi tidak bisa terkelola dengan baik. Ya, karena setelah kami uji, banyak daerah yang ternyata setelah ditanya, sudah nggak masuk dalam RPJMD? Jawabannya, belum Pak. Ini praktek lah, ya, praktek praktek terkini nih. Kemudian ketika ditanya kembali, oke, Anda sudah menyiapkan indikator target yang tepat nggak? Basisnya data yang valid tidak? Belum tahu, bingung gitu kan? Karena kami nggak tahu Pak harus disiapkan berapa kan itu. Nah ini berarti risiko nih kan akan terjadi inflasi karena apa? Tidak menyiapkan target-target kerja pada sektor yang mestinya disiapkan. Contoh, sektor pertanian, perikanan, peternakan. Kalau tidak segera dimasukkan dalam indikator dan target yang baru karena ada tambahan permintaan, maka di sana akan terjadi risiko kelangkaan. Ya. Kemudian apakah sudah siapkan program cascading atau cross cutting hingga bagaimana sih program itu akan dijalankan oleh masing-masing dinas? Ternyata juga banyak yang belum. Dan pertanyaan berikutnya, apakah ada komite manajemen risiko atau unit pengelola risiko yang bekerja secara efektif? Nyatanya belum. Kan itu. Apakah sudah ada proses manajemen risiko terkait hal yang tadi itu? Banyak yang belum. Artinya, praktek budaya risiko itu kenyataan di lapangan tuh masih jauh dari teori yang tadi disiapkan oleh Pak Rudi tadi. Ya. Banyak yang belum siap. Sampai kalau kita tanya terakhir adalah apakah selalu melakukan monitoring evaluasi dalam proses manajemen risiko secara berkelanjutan? Blank. Kan itu kan. Lebih banyak yang tidak melakukan gitu. Ini masalah. Padahal kalau kita mau bicara kepemimpinan risiko, mulai dari kepala daerah tadi itulah yang harus bisa menerjemahkan itu dalam sebuah peraturan, dalam sebuah dokumen RPJMD kan itu turun hingga bagaimana memonitor dan mengevaluasi. Kalau kepala daerah tidak sampai berbicara dalam posisi itu, maka sesungguhnya budaya risiko atau kepemimpinan risiko dari kepala daerah itu belum bisa mendorong pada tercapainya terbentuknya budaya risiko di suatu daerah tersebut. Ya. Baik, kita coba bagaimana sih prosesnya harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Lanjut. Ketika bicara risk inform tadi yang dinyatakan oleh Pak Rudi, risk inform itu pasti mulai dari agenda setting tuh kalau dalam proses kebijakan. Ya, agenda setting, kemudian itu isunya diolah dalam policy formulation sehingga akan muncullah mana
isu yang menjadi pilihan dalam sebuah kebijakan dan itu akan ada risikonya kan itu. Kemudian policy and the adoption ya, di implementation dan hingga ke evaluasi. Lanjut. Ya, ini contohnya. Jadi pastikan bahwa identifikasi isu kebijakan itu komprehensif ya, baik lokal, regional, nasional dan global, isu kebijakan. Prakteknya, prakteknya ini masih banyak yang tidak melakukan itu ya. Sehingga risiko dari tidak terakomodirnya isu kebijakan dalam sebuah proses pemerintahan itu akan semakin besar ya. Apalagi ketika kita sebut dalam konteks agenda kebijakan yang tidak basisnya pada isu kebijakan, itu akan memunculkan apa kebijakan yang false, ya, nggak bisa dikerjakan dengan baik nanti. Kemudian ketika melakukan formulasi kebijakan tanpa data, apalagi itu, ya, sehingga memang akhirnya program dan target itu ya sekedarnya, ya, tidak basis data. Biasanya kan tadi, ya naikinnya sekian persen, ya kira-kira naik sekian persen gitu kan. Padahal pertumbuhan jumlah permintaan pangan dengan adanya MBG itu melebihi dari jumlah yang ada sekarang dari produksi. Ini yang bisa menimbulkan risiko inflasi. Lanjut, ya. Ini contoh isu kebijakannya. Nah, ketika kita berbicara dengan pihak pemerintah daerah tentang isu seperti ini, rata-rata mereka tidak komprehensif dalam menetapkan isu kebijakan. Ketika tidak komprehensif, maka akan terbawalah itu risiko gagalnya dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Anda ada isu-isu yang tidak diakomodir. Ya, lanjut. Sehingga semestinya dari proses kebijakan itu akan membawa pada bagaimana sebuah institusi pemerintahan itu membangun strategi yang tepat, termasuk strategi menetapkan key risk indicator yang tadi disebutkan oleh Pak Rudi. Ya. Bangunlah strategi plan yang benar, ya. Kemudian bangun sistem dan proses yang benar untuk memitigasi risiko tadi, ya, sehingga kita menyiapkan namanya governance, risk control, and compliance yang tepat frameworknya supaya tidak terjadi salah urus dalam pemerintahan tersebut. Ya, lanjut. Ini frameworknya, framework ini memang eh, gambaran bagaimana sih menerjemahkan dari tata kelola hingga ke compliance. Ya, di situ ada risk management hingga ke tataran culture. Kalau risk management tidak sampai ke tataran culture, maka proses yang ada di sebelah kanan, ya, quality manajemennya, ya, dalam proses pemerintahan itu pasti akan terganggu. Ya, ini yang jadi masalah. Sehingga kuncinya adalah leadership. Ya, ketika leadership tidak mampu mengarahkan eh, para birokratnya untuk menyiapkan perencanaan atau berbagai strategi yang tepat, maka risiko banyak yang tidak bisa dikendalikan. Lanjut. Oleh karena itu, seorang leadership itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk secara efektif mengelola dan membimbing organisasi dalam menghadapi risiko. Ini melibatkan lebih dari sekedar mengidentifikasi dan menilai risiko. Risiko juga mencakup membangun budaya sadar risiko. Ini kembali, membangun budaya sadar risiko, memastikan keselarasan antara tindakan dengan selera risiko organisasi, dan mempromosikan pengambilan keputusan yang bijaksana dalam menghadapi ketidakpastian. Ini adalah risk leadership. Ini yang harus kita bangun, ya. Kalau kita hanya bicara bagaimana mengidentifikasi, menganalisis, ya, kemudian menetapkan mitigasinya apa, hanya itu saja tidak cukup seorang risk leadership bisa membangun budaya risiko di sebuah institusi atau organisasi. Baik, lanjut. Ini hanya apa eh, definisi saja, lanjut. Ya, jadi kalau dalam konsep budaya risiko ada yang konsep ABC ya, attitude, behavior, culture yang tadi sebetulnya Pak Rudi sudah gambarkan yang bawang tadi. Ya, yang penting adalah lanjut. Yang penting kita bagaimana menerjemahkan itu dalam sebuah proses yang membentuk budaya risiko. Nah ini kita lihat contoh kegagalan sebuah penerapan budaya risiko. Ya Bapak Ibu sudah tahu lah yang masalah apa Bandara Kertajati ya.
Jadi Kertajati itu bandaranya sudah dibangun dengan megah, jalan menuju sananya belum ada, ya kan? Trayek apa pesawat yang komersial nggak ada di sana kan itu. Jadi dibangun hanya untuk mangkrak gitu kan, nggak ada yang make. Ini sebetulnya masalah gitu kan. Jadi tadi bisa terjadi under utilitas dari bandara. Ya, ternyata sekarang terjadi. Nganggur bandara itu. Bebannya masuk ke pemerintah daerah untuk apa pemeliharaannya. Beban fiskal Pemda meningkat, menurunnya kepercayaan publik, ya, kerugian reputasi nasional, ya, dan tadi lemahnya pertumbuhan ekonomi lokal yang tadinya diharapkan dengan adanya bandara akan mendorong pertumbuhan ekonomi ternyata nggak jadi gitu kan. Karena sebabnya adalah pertama secara strategis dan pasar terlalu overestimate gitu kan terhadap jumlah penumpang dan maskapai. Nggak betul-betul ditanya maskapai itu mau nggak turun di Kertajati. Jangan-jangan ditanya gitu kan. Seperti itu. Lemahnya analisis kompetitor itu kan. Ya kompetitor terdekat itu kan ya Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta ke Kertajati ya dekat sekali gitu kan. Jadi nggak ada nilai tambahnya bagi maskapai istilahnya kalau harus mendarat di Kertajati. Ya. Kemudian ketidakpastian kebijakan relokasi rute karena pengusaha maskapai dia akan berhitung untung ruginya kan itu. Lah kalau penumpang lebih banyak ke Jakarta, ngapain saya harus membuka jalur ke Kertajati kan itu. Ini masalah itu. Dan seterusnya banyak hal yang harus diperhatikan. Lesson learn-nya adalah risiko harus diantisipasi sejak awal. Ya. Tanpa kepemimpinan risiko, proyek mudah melenceng. Koordinasi dan komunikasi menentukan kendali atas risiko. Pada siapa yang tadi katakan oleh Pak Rudi, komunikasi dan koordinasi. Baik, lanjut. Ini yang penting ketika kita akan membangun sebuah risk culture. Risk culture itu tidak cukup hanya kita bicara kira-kira ada risiko apa ya dalam sebuah program. Jadi jangan hanya bicara think it. Jangan hanya bicara kita mencari why, who, what, when, how. Nggak cukup itu. Kita harus talk it, bicarakan. Jangan di tataran pemikiran individu, tapi bicarakanlah dalam sebuah apa namanya komite atau sebuah diskusi ya dengan pimpinan ya antara anak buah dan pimpinan ya lebih sering lagi diulang-ulang konsisten ya dan menggunakan multimedia sehingga yang apa yang ada dalam pikiran kita itu bisa ditulis dalam sebuah register. Ya. Kemudian ternyata tidak cukup hanya bilang talk it, walk it ya kerjakan. Jangan hanya puas dengan membuat risk register, jangan hanya puas dengan membuat RTP, tapi nggak ada implementasinya. Untuk apa? Kan itu. Ya walk it. Kemudian di Indonesia atau bahkan mungkin hampir di semua negara itu nggak jalan tuh namanya risk management tuh kalau nggak ada kata-kata pemaksaan reinforce it ya harus dipaksa memang suruh dikerjakan paksa itu kan dipaksa ya harus ada publikasinya kemudian ada recommit ya harus ada apa celebrate kalau memang tercapai kan itu ini penting ya harus ada penekanan dan terakhir harus ada yang melakukan monitoring dan evaluasi atau check it dan itu harus berulang-ulang. Kalau itu tidak berulang-ulang maka risk culture nggak akan pernah tumbuh. Dia hanya akan ada di tataran attitude atau behavior. Ya, yang namanya culture itu jika 5 step itu dikerjakan terus-menerus, ya berulang-ulang, barulah akan tercapailah risk culture dan itu mungkin waktunya nggak bisa setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun, ya karena jumlah anggota organisasi itu banyak gitu kan nggak bisa dalam waktu cepat. Ini penting harus kita pahami bahwa membangun risk culture itu tidak cukup hanya dari bagaimana kecenderungan pribadi kita terhadap risiko yang akan membuat mempengaruhi attitude kita terhadap risiko dan tidak cukup hanya sebatas merubah behavior. Ya, kalau belum bergerak semua satu organisasi secara terus-menerus maka tidak akan pernah bergerak hingga ke culture. Ya. Baik, lanjut. Ya, berikutnya ya jelas bahwa untuk menerapkan itu ya perlu ada role model, ya panutan dari pimpinan karena leader, ya. Harus ada pesan yang eksplisit, ya jangan implisit, harus jelas gitu kan. Harus ada insentif memang, karena sebuah perubahan itu nggak akan jalan kalau nggak ada insentif. Ya, kemudian harus ada
simbol-simbol dan action gitu ya. Ini penting ya. Kendala lanjut, kendala dalam menghadapi bangunan budaya tadi kita biasanya daerah itu belum punya metode baku untuk evaluasi budaya risiko yang belum ada biasanya. Nah, evaluasi masih bersifat informal atau diabaikan. Sepengetahuan saya rata-rata nih risk management itu setiap OPD itu membebankannya ke inspektorat. Seolah itu tugas inspektorat. Ya saya agak aneh juga. Kenapa kok selalu disebut itu tugasnya inspektorat gitu kan, bukan tugasnya OPD yang lain. Nah, ini yang harus kita rubah ya. Bahwa itu adalah tugas semua OPD. Kalau nggak akan terbentuk itu namanya risiko yang berbuat risk culture itu nggak akan pernah tercapai. Kemudian percepatan perubahan risiko melebihi dari respon organisasi. Risiko itu setiap hari mungkin saja akan muncul risiko baru. Tapi respon organisasi itu biasanya lambat tuh. Ya, jangan-jangan baru 3 bulan tuh kita belum merespon, nah seperti itu. Kemudian kurangnya informasi dan assurance. Ya, peran BPKP lanjut, kita pasti akan selalu membantu ya teman-teman di daerah bagaimana membangun tadi kesadaran berisiko ya. Banyak hal yang bisa BPKP lakukan dan sudah banyak yang BPKP lakukan ya. Kita bisa menjadi center of excellence, ya kita bisa membantu kapan saja, ya kita bisa berkolaborasi, berdiskusi dan sebagainya. Lanjut, lanjut terakhir saja, ya ini yang penting ya bahwa orkestrasi pembangunan itu ya harus dimulai dari tadi bagaimana seorang kepala daerah mengcapture isu kebijakan dalam sebuah strategic planning yang benar, membangun sistem, prosedur dan governance risk and control framework-nya dengan baik, ya. Jadi itu sebetulnya bagian dari bagaimana membuat partitur orkestra. Jadi konduktor itu kepala daerah itu nggak akan pernah bisa mengkondak dengan benar kalau partiturnya sendiri dibuat dengan salah oleh birokrat gitu kan. Mulai dari perencanaannya salah, SOP dia salah, nggak mau mitigasi risiko dan sebagainya. Ya, ini harus diaransemen dengan baik oleh arranger gitu. Arranger itu ya tadi OPD ya. Sehingga konduktor itu mampu membuat pagelaran yang sempurna sehingga tidak ada pembangunan yang false. Untuk mencapai itu ya setiap arranger harus mengimplementasikan risiko hingga ke tataran budaya. Ya, kalau nggak sampai budaya, ya begitu saja, nggak akan ada perubahan. Akan kejadian lagi seperti Kertajati versi 2, versi 3, kalau versi 4 gitu kan. Atau tadi MBG ternyata gagal implementasi ya atau bisa membuat dampak inflasi yang lebih parah lagi gitu kan karena kita tidak siap mengantisipasinya. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan kita lanjut ke diskusi begini. Kembalikan ke Bu Sisi. Terima Pak kasih. Ai, terima kasih banyak Pak Ai. Tadi mau menyetop, cuman lagi semangat Pak Ai, jadi Siap, tinggal Bu. sedikit lagi juga ya materinya Pak. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka forum tanya jawab. Bapak Ibu yang mau raise hand silahkan. Kebetulan juga di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan Pak. Izin mungkin kami sampaikan dulu yang dari kolom chat ya yang sudah ada duluan. Ini dari Mas Agus Sulistyo. Ini apa betul Mas Agus Sulistyo yang dari BPKP bukan ya? Apa ada di sini nggak Mas Agus Sulistyonya? Mau bertanya sendiri atau mau dibacakan saja nih Mas? Belum nggak ada ya. Baik, kami bacakan saja ya kalau gitu ya Mas Agus Sulistyo ya. Pertanyaannya nih Pak. Ini menarik menyimak keberhasilan penerapan MR, terutama yang di angka Karhutla di Kalimantan Barat, atau ada hal lain dalam konteks di Kalimantan Selatan ya Bapak Ibu. Apakah ini benar-benar keberhasilannya itu disebabkan oleh implementasi manajemen risiko atau terdapat faktor eksternal lain gitu. Misalnya kalau di Karhutla itu curah hujan yang tinggi atau penurunan aktivitas pembukaan lahan. Nah, dan apakah indikator atau parameter spesifik yang digunakan untuk menilai keberhasilan manajemen risiko dalam konteks penanggulangan karhutla tersebut? Jadi indikator apa yang eh, apa eh, bisa kita pakai gitu ya bahwa menilai bahwa keberhasilan karhutla itu adalah akibat manajemen risiko. Mungkin ke Pak Rudi dulu ya, Pak Rudi ya, karena bicara tentang kebakaran hutan nih, Pak, silakan Pak. Oke, Ya. pertanyaannya bagus ya. Tapi mungkin ini karena calon dokter nih ya, saya kritis juga nih.
Pertanyaannya seperti tidak bisa membedakan antara manajemen risiko dengan risk culture dan risk leadership. Nah, topik yang tadi kita bicarakan ini bukan MR-nya ya, tetapi risk leadership-nya. Nah, jadi kalau ditanya secara tajam, itu menarik. Tentu indikator keberhasilannya bukan indikator keberhasilan risk manajemennya, karena risk manajemen itu eh, kan proses ya. Kita tidak melihat di situ. Tadi materi saya juga tidak materi tentang risk management, tetapi bicara risk leadership dan risk culture. Nah, sehingga kalau dibilang kepemimpinan risikonya dikatakan berhasil, apa indikator atau parameternya? Nah, ini sebenarnya mungkin pertanyaan dari Agus. Mana Agus nih? Walaupun alasannya mukanya nggak kayak apa, muka bantal. Tapi begitu suruh bicara, kayaknya susah nih. Jadi kalau ngechat jago gitu ya, disuruh tampilin wajah. Jadi karena perdebatan ke depan tuh harus berani di wajah gitu kan. Karena kita ada politisi gitu ya. Jadi para birokrat harus terlatih itu juga. Jadi gini, kalau indikator risk leadership menurut saya dia katakan keberhasil, ya bagaimana kolaborasi kepemimpinan, bagaimana pemimpin bisa mengkolaborasikan para pihak, itulah indikator paling gampang. Jadi mensinergikan, ya. Jadi karena itu saya melihat Perpres 39 2023 yang disebut sebagai manajemen risiko pembangunan nasional, saya lebih suka menyebutnya sebagai manajemen risiko partisipatif lintas sektoral. Jadi sebenarnya manajemen risiko yang dipakai oleh pemimpin, ya. Nah, intinya apa? Itu dalam pembangunan adanya kolaboratif eh, lintas sektor dan organisasi-organisasi yang terlibat di dalamnya. Jadi eh, simple, kalau itu terjadi, apa kita katakan bagus, ada leadership. Tentu kalau dibantu dengan alat-alat kendali seperti risk register, adanya catatan-catatan supaya kita menjadi apa betul-betul eh, risk inform itu betul-betul terinformasikan risiko yang tadi datanya diuraikan oleh Pak Ait terkait dengan MBG dengan bagus ya, itu itu lebih bagus lagi gitu loh. Jadi alat-alat bantu ya, itu sebagai alat bantu. Nah, terus kemudian indikator berikutnya lagi yang lebih keren lagi, eh, seberapa cepat, bukan seberapa berhasil ya, memitigasi apa mitigasi risikonya. Apa kalau kebakaran kan pasti terjadi terus gitu kan? Apakah terus dengan adanya leadership risiko ini tidak terjadi lagi kebakaran hutan di beberapa daerah Indonesia? Pasti terjadi lagi karena dia sudah ada risiko gambut gitu kan. Tapi seberapa cepat dia merespon ya sehingga tidak terjadi kabut asap, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Nah, itu yang sebenarnya kelihatan di sisi risk leadership. Nah, jadi mudah-mudahan jawaban saya tadi eh, bisa apa membuat alat bantu untuk Agus untuk membuat menyelesaikan disertasinya. Gitu kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Rudi. Mungkin Pak Ai mau menanggapi, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Ya, kebetulan saya pernah di Kalbar ya. Jadi memang sebetulnya untuk Karhutla itu sudah cukup lama tuh dibangun di Kalbar untuk antisipasi. Ya, tapi kembali eh, kecepatan dalam menyiapkan ya tools-tools yang tadi untuk antisipasi terjadinya karhutla itu memang semakin tahun semakin cepat, semakin bagus. Ya, artinya memang sebagian untuk program tertentu untuk karhutla terutama di Kalbar itu sudah bisa mengarah kepada membangun sebuah risk culture. Ya, mengarah untuk membangun. Saya bilang begitu karena kemarin waktu saya di sana itu lebih banyak diantisipasi dengan melakukan rekayasa cuaca, ya, cara mengantisipasinya. Tapi ketika jumlah apa namanya awannya kurang juga rekayasa cuaca nggak berhasil juga gitu kan. Artinya juga itu baru sebagian ya sebagian. Banyak hal sih yang menyebabkan itu. Bahwa
masyarakat Dayak di sana diberikan tadi keluasan untuk membuka lahan dengan terbatas, itu juga adalah salah satu metode untuk mengurangi apa risiko terjadinya karhutla. Ya, artinya begini, di Kalbar itu sudah mulai mengarah kepada pembangunan budaya resiko, ya. Walaupun baru bicara mengarah ya, saya nggak berani bilang itu sudah tercapai belum, karena sudah ada percepatan beberapa penyelesaian masalah di program tertentu saja, baru karhutla. Program lain juga belum sebetulnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ayi, Pak Rudi juga terima kasih atas responnya. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Agus Listio ya, apa yang sudah ditanyakan tadi. Baik, ini juga dari Inspektur, Bapak Inspektur Mamuju, Bapak atau Ibu ya, Inspektur Mamuju, apakah hadir ya? Apa bisa mau langsung bertanya atau apa mau dibacakan Pak pertanyaannya? Silakan mungkin kami beri kesempatan mungkin kalau mau bertanya langsung. Dibacakan aja Bu, malu-malu Oh saya. dibaca. Baik Pak, siap-siap. Ini ada dua, ada tiga ya kayaknya pertanyaannya nih Pak. Satu-satu ya kali ya. Baik, ini pertanyaan pertama nih, pendekatan terbaik yang seperti apa ini yang bisa membangun risk culture di lingkungan Pemda yang biasanya masih sifatnya masih reaktif daripada preventif. Ya, kemudian kalau BPKP strateginya seperti apa untuk mendorong penerapan MR supaya nggak kesannya formalitas hanya memenuhi dokumen-dokumen saja. Kemudian satu lagi, dan bagaimana seharusnya MR ini diintegrasikan secara efektif dengan SPI ini maksudnya sistem pengendalian intern ya Pak ya, bukan satuan pengawasnya ya Pak, pengendalian intern ya, supaya tidak berjalan sendiri-sendiri gitu Pak. Mungkin ini sekarang dari Pak Ai dulu, silakan Pak Ai. Baik. Iya, ini luar biasa nih. Pak siapa ya dari Mamuju ya? Pak Inspektur, Inspektur? izin Pak, namanya Pak. Iya Pak, dari Inspektur Mamuju Muhammad Yani. Saya Muhammad ini. asli Kalbar, Nah, Oh asli gitu. Kalbar, tinggal di Sulbar. Oh siap, siap. Siap, siap Pak. Pak Yani ya, Pak Yani. Ya Pak, siap. Baik, ini pertanyaannya ya berat juga nih yang pertama ini. Pendekatan terbaik apa dalam bangun risk culture di lingkungan Pemda yang secara kultural masih terbatas pada model reaktif? Jadi sebetulnya media-media sosial itu bisa menjadi trigger, Pak, bagi seorang pemimpin untuk mau melakukan perubahan. Maksud saya begini, ya ketika masyarakat itu secara terbuka dan responsif nih, ya, membicarakan bahwa ada beberapa program yang bisa gagal atau memang terjadi gagal. Contoh lah, misalkan eh, pendidikan kan itu. Kan kita tahu nih, pendidikan di Indonesia kan lebih banyak ke aksesibilitas tuh Ya, ketimbang kualitas. Buktinya apa, Pak? Ya, buktinya adalah nilai apa PISA kita tuh urutan 69 di dunia itu kan. betul, betul. Kalah dengan Singapura itu kan. Jauh Jauh, jauh. kan itu. Nah, kalau itu oleh masyarakat sering didengungkan, Pak, sering dikomplain kepada pimpinan daerah, saya pikir itu akan berubah. Ya, dia akan berusaha untuk, oh kalau gitu saya harus bisa mengantisipasi dari awal dong, kan itu. Memang sekarang pasti bentuknya masih reaktif, Pak. Ya, karena memang informasi tadi kan risk inform, Pak. Informasi yang masuk ke kepala daerah itu masih sedikit, masih parsial. Tekanan-tekanan untuk kepala daerah itu masih belum terlalu berat. Semakin banyak tekanan kepada kepala daerah, semakin dia harus bisa mengantisipasi dari awal gitu. Ya, contoh mungkin tadi eh, seperti inflasi gitu kan. Ini agak-agak sukses inflasi ini. Ya kan Pak Menteri Dalam Negeri setiap hari Senin ada rapat kan inflasi itu. Iya, Senin sama Dan Kamis juga Pak. dan dibacakan kan berapa tingkat inflasi sebuah daerah kan. Iya, Nah itu Pak, yang seperti itu mendorong munculnya sebuah budaya baru. Oh kalau gitu malu dong saya kalau di apa disebut inflasinya tinggi kan itu. iya. Sekarang terjadi Pak, contoh di Kalsel Pak. Ya, Kalsel itu cukup bagus nih mengantisipasi terjadinya lonjakan inflasi. Sangat bagus Pak. Karena sudah sejak awal sekarang diantisipasi. Nah ini sudah menuju pada perbaikan budaya sadar resiko Pak. Jadi memang semestinya harus ada tekanan-tekanan dalam bentuk tadi informasi ya kepada pimpinan daerah terutama Pak, agar bisa mendorong aparat birokrasinya melakukan perubahan.
dalam konteks risiko tadi. Jangan reaktif. Tapi ya harus proaktif sejak awal gitu kan. Harus sering belanja isu lah maksudnya. Jadi setiap isu terus betul-betul diperhatikan gitu kan. Dicatat, perhatikan, segera dilakukan mitigasinya, segera lakukan identifikasi risikonya. Seperti itu. Saya pikir untuk yang pertanyaan pertama seperti itu, Pak. Untuk pertanyaan kedua tadi bagaimana strategi BPKP dalam mendorong, Pak ya? Mendorong penerapan MR yang tidak hanya Ya, sebatas dokumen baik, Pak. Pak. Jadi begini, kan kalau kita lihat pada konsep three lines model, Ya, ini satu, dua, tiga, itu kami khususnya di Kalsel, Pak, kami sering bicara kepada kepala daerah. Saya langsung bicara dengan kepala daerah. Tolong, Bapak kepala daerah, ya, setiap awal bulan, minggu pertama, rapatkan dengan para kepala OPD ya, terkait apa tugas yang akan dilakukan Anda dalam sebulan ini, resikonya apa, mitigasinya bagaimana, dan itu dipantau oleh APIP-nya, Pak. Di akhir bulan dilaporkan kepada kepala daerah. Itu yang saya sampaikan kepada kepala daerah. Ada satu daerah yang sekarang mungkin sudah mau menjalankan itu HSS kalau tidak salah, itu sudah mau menjalankan itu. Dan saya ya, pikir Pak, kalau seperti itu dijalankan, ya, dan itu terus menerus, setiap kepala SKPD atau OPD itu akan siap dengan tadi, bagaimana risiko harus dihadapi, ya. betul, betul Pak. Nah seperti itu Pak. Itu yang mencoba kami coba untuk bisa menerapkan risk culture ke depan dengan baik. Walaupun tadi untuk menuju risk culture yang sebenarnya itu butuh waktu. Paling Siap, tidak ini siap, untuk membiasakan diri dulu Pak, seperti ya, itu. Ya, siap. baik itu mungkin dari saya Pak. Ada satu lagi ya? Apa lagi? Itu lagi Pak, Apa? mengintegrasikan dengan pengendalian intern ya Pak Inspektur ya. Ya, ya, Pengendalian intern. Eh, Mengintegrasikan MR dengan pengendalian Oh, intern Pak. baik, baik. Ini kan bicara MR-nya berarti ya, bukan bicara culture-nya ya. Berarti begini, pengendalian intern itu sebetulnya alat untuk memitigasi resiko, Pak. Kalau kita memahami lebih mendalam lagi. Jadi kita terkadang suka salah mengartikan ya apa sih hubungannya antara risk management dengan sistem pengendalian intern. Risk management itu dalam rangka tadi bagaimana sih proses menilai resiko yang terjadi. Tapi ketika kita bicara pengendalian intern itu bagaimana membangun sebuah pengendalian untuk memitigasi resiko. Ya, itu sebetulnya Pak yang hubungan antara risk management dengan sistem lendern. Jadi kalau kita tidak membangun pengendalian, maka risk management yang kita lakukan itu tidak akan terkendali dengan baik, oh mitigasinya iya, nggak akan sempurna. siap, Sebetulnya siap. ada satu lagi Pak, compliance Pak. Oh, iya, Jadi apapun yang kita buat Pak, dari mulai governance ya, dari tata kelolanya, kebijakan, prosedur, sistem, ya, tadi risk register, ya, apapun juga itu yang sifatnya dokumen, itu nggak akan ada gunanya Pak, hanya akan menjadi tumpukan apa kertas saja ketika semua yang melaksanakan itu tidak comply, tidak taat untuk melakukan tadi apa yang sudah kita siapkan. Percuma Pak, ya. Jadi sudah capek-capek kita membuat dokumen misregister, sudah kita buat RTP, ya, tapi nggak comply itu, ya terhadap peraturan, terhadap prosedur apapun juga, masalah Mbak itu yang kita buat di awal itu kan itu. Satu lagi itu Pak, sebetulnya masalah compliance. betul Jadi Pak. itu Pak ya, dari saya terima Siap, kasih. siap, siap. Makasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Ya, Baik, terima kasih Pak Ayi. Pak Rudi mungkin bisa Ya, menanggapi lagi Pak. jadi saya lihat ini pertanyaan ketiga nanti sama dengan Siti ya. Ini saya baca di chat room itu juga mendekati. eh, untuk pertanyaan pertama tadi, Pak Yani. siap. Jadi pendekatan terbaik itu tidak ada pendekatan terbaik. Jadi practices pun tidak ada. Yang ada kan success story. Jadi Iya, cerita sukses ya. Nah, terus kemudian eh, apa yang kita bisa dekati ya dengan apa terkait dengan ini ya. Eh, apalagi kita sekarang kan bergeser dari yang tadinya risk management membentuk risk culture. Jadi tidak sekedar proses sebenarnya kita bicarakan sekarang ya. Nanti relevan dengan pertanyaan ketiga sebenarnya. Jadi
kalau pendekatan kita sebagai negara post-kolonialis, ya, di mana kalau ingat sejarah Belanda, berhasilnya Belanda itu kan mengedukasi Indonesia itu dengan bedil, ya. Eh, jadi adanya sebuah enforcement itu, suka atau tidak suka, itu berhasil membuat Indonesia pada waktu itu menjadi negara makmur sebenarnya secara data ekonomi sebenarnya. Bahkan kalau kita lihat Jakarta, daerahnya tertib, ya, eh, apa jalan-jalannya tidak kumuh gitu ya. Itu pada waktu itu. Nah, jadi pendekatan postkolonialis jangan-jangan cocok di mana adanya pendekatan koersif ya terhadap eh, orang-orang kita ya. Salah satu bentuk yang saya terpikir gini, setiap keterjadian korupsi, setiap keterjadian risiko, bukan hanya risiko korupsi ya, tapi kita sudah bilang risiko dan kemudian terjadi, itu harus dicari siapa sih who is accountable gitu loh. Nah, karena itu di dalam Perpres 39 2023 itu diatur adanya audit tujuan tertentu untuk mencari siapa yang harus accountable. Walaupun di dalam Perpres itu menyatakan untuk kepentingan lesson learn, ya, untuk pembelajaran. Nah, tapi kita harus dalami lagi pembelajaran apa yang paling efektif ketika risiko itu sudah diberitahu, tetapi terjadi dan mengakibatkan kerugian yang signifikan. Nah, mau nggak mau harus ada eh, apa punishment lewat law enforcement gitu dalam konteks Indonesia. Jadi adanya peradilan-peradilan yang bergeser tidak hanya menghukum karena kerugian keuangan menjadi kerugian yang lebih komprehensif, kerugian negara, itu perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, beberapa kasus di mana kerusakan alam karena pertambangan timah itu sudah diangkat menjadi kerugian negara, bukan hanya kerugian keuangan. Jadi para auditor dan juga para manajemen, para pelaku harus aware ini, gitu loh. Termasuk kerugian sosial, ya. Social cost itu akan kita hitung supaya ada punishment itu uh, awareness terkait risiko itu betul-betul diresapi oleh para leader dan juga ke bawahnya. Dan kemudian yang penting juga definisi kerugian itu tidak hanya kerugian yang diakibatkan atau menguntungkan pada diri pribadi seseorang. Jadi kerugian yang menguntungkan pihak lain, eh, kita pelakunya itu juga layak dihukum, gitu ya. Karena itu adalah tindakan pembiaran, ya. Nah, jadi disitulah dibangun akuntabilitasnya tadi. Jadi bahwa risiko third party risk, risiko pihak ketiga adalah risiko kita. Jadi pembiaran dan menguntungkan pihak lain itu masuk sebagai tindak pidana korupsi. Jadi saya sepakat bahwa dalam kasus yang persidangan itu salah satu bentuk pengambilan keputusan yang harus berhati-hati, harus betul-betul well risk informed decision making. Udah kelihatan serius ya, Sisi ya. Ntar bikin satu artikel khusus ntar ya, biar semangat Pak Yani karena orang 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 Kalbar dia. Kalbarnya mana ini? Siap, Pontianak siap. atau bukan? Nanti kita Kal ngobrol khusus ya. asli Pak Kalbar. Kalbarnya di mana? Pontianak. Pontianak. Nah, ntar mampir ke saya. Kemudian yang kedua, apa peran BPKP? Nah, dia kalau dia menjadi risk culture, tadi kan Pak I sudah menyatakan harus terjadi repetition, pengulangan-pengulangan, ya. Nah, karena itu harus ada kegiatan sosialisasi, edukasi yang seperti ini yang berulang-ulang supaya tidak bosan, tidak tidak Betul. tidak sampai bosan. Ya, Kita tahu bahwa mempengaruhi kepala daerah tentu bukan hal yang mudah. Dan tadi kan di dalam frameworknya PAI, penetapan itu kan bukan di kita. Kita di policy formulation sebenarnya. Bagaimana itu ditetapkan, itu sudah urusannya kepala daerah. Tetapi bersama-sama kita berkomunikasi, nanti kemudian kita sampaikan kepada kepala daerah dan lainnya, para leader, menteri, politisi, itu fase berikutnya. Nah, yang ketiga, ini pertanyaan yang memang PR di kita, bahwa eh, berbagai negara itu masuknya pengendalian dan risk itu berbeda-beda. Kalau di beberapa negara itu risiko dulu baru pengendalian.
Nah, kasus Indonesia pengendalian dulu SPIP yang lebih kuat, baru kita bicara risiko. Gitu Walaupun ya. sebenarnya di PP 60 sudah ada bicara penilaian risiko, risk assessment. Sampai sekarang kalau kita bicara regulasi risk management itu kan bukan PP, tapi Perpres. Mestinya kita punya regulasi risk management peraturan pemerintah. Jadi seolah kalau kita artikan Perpres 39 itu bicara risk management, apalagi risk management yang luas, itu adalah subordinasi daripada pengendalian, yaitu PP 60 tahun Gitu. 2008. Nah, itu sama dengan pertanyaan dari Siti tadi, bahwa mestinya ke depan ini menjadi PR kita bersama, dan dengan adanya pemahaman pentingnya risk culture, yang tadinya dia clerical, ya, melihat pengendalian, cuman jadi administratif, dokumentasi, ya, itu berubah betul-betul ada proses peresapan ke depan. Kira-kira gitu, Bu Sisi. Terima kasih Pak Rudi, Pak Ai juga. Wah, cukup komprehensif ya pertanyaannya, pertanyaan dan jawabannya juga ya, karena Ya. kedua narasumbernya sudah khusus loh Pak, itu jawabannya panjang-panjang ini. Sudah menjawab sekaligus juga mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Bu Siti ya. Bu Siti juga menanyakan tentang MR dan SPIP gitu. Cuman memang untuk konteks SPIP tidak tidak spesifik dibahas di sini karena kita membahas risk leadership gitu ya hari ini. Mungkin Bu Siti nanti dalam apa seri LC selanjutnya ya, Bu. Mudah-mudahan kalau pas ininya topiknya bisa bertanya hal tersebut, bisa didalami lagi gitu. Dan mudah-mudahan nanti yang sudah disampaikan Pak Ai dan Pak Rudi juga sedikit banyak menjawab lah ya sebagian pertanyaannya Bu Siti. Ini ada pertanyaan juga Pak dari Mbak Sofia Mahardianing Tias. Mungkin banyak yang kangen juga di sini peserta gitu. Di sini mau diskusi aja atau Mbak Sofia mau ngomong sendiri nggak nih Mbak? Karena banyak yang kangen nih. Izin Bu, lagi rapat. Nah, silakan Mbak. Lagi rapat Ibu, nggak bisa. Oh, lagi rapat. Oke, Mbak. Mbak, terima kasih. Mbak, Jadi mungkin Mbak Sofia menyampaikan ini aja sih, apa contoh ya, contoh mungkin peristiwa yang bisa dianggap sebagai kegagalan risiko. Artinya ini menunjukkan bahwa kita budaya risikonya itu belum terbentuk gitu ya. Tentang kalau tadi dari Pak Ayi membicarakan tentang Bandara Kertajati, kemudian ada juga sebetulnya Bandara Kediri juga yang mangkrak. Nah, itu sebetulnya ada proyek yang lebih besar lagi nih, IKN gitu ya, yang belum bisa dipakai. Nah, seperti itu mungkin ini sih pendapat aja, saran pendapat mungkin bisa dibahas di sini apakah itu menunjukkan sepertinya yang budaya risikonya sendiri yang tidak belum terbangun di pemerintahan atau seperti apa gitu. Mungkin dari Pak, sekarang gantian lagi Pak Rudi mungkin Pak. Apa tadi? Yang pertanyaan siapa tadi? Mbak Sofia Pak. Oh, kayaknya dia cuma ngasih informasi doang nih. Oh, Tidak cuma ada itu. secara khusus bertanya. Bertanya ya, iya. Saya tadi kayaknya udah dijawab bahwa apa ya harus ada dicari yang accountable, ya kan? Jadi ketika kita nggak bilang bukan risk failure ya, tapi kan kita bilang risk event. Jadi keterjadian risiko. Jadi risiko yang begitu terjadi harus diinvestigasi siapa yang responsibel. Apalagi ketika mitigasinya gagal. Jadi kalau di praktek luar negeri ya, jadi praktek luar negeri itu risiko itu dihubungkan dengan premi. Contohnya kalau organisasi yang risikonya tinggi, maka budget reserve fund-nya itu ditinggikan untuk kepentingan penggantian kerugian gitu. Nah, itu bisa nanti diterapkan ke Indonesia ya ke depan. Jadi tidak sekedar eksekusi program, tetapi reserve fund-nya itu harus dibangun sebagai premi. Jadi ada satu badan di sana, di bawah, kalau nggak salah finance ministernya ya. Jadi di bawah finance minister tuh dia bikin badan kayak apa namanya BLU-nya, jadi kayak lembaga badan sawit ya, itu fundnya risiko itu ditampung oleh mereka atau seperti LPS lah. Kalau dalam kasus Indonesia itu bank itu LPS ya kan. Cuma bedanya LPS itu menerapkan tarifnya terhadap bank-bank itu kan sama. Mungkin beda antara Himbara dengan BPR gitu. Jadi harus seperti itu ke depannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak Ayi mau menanggapi Pak? Iya. Kalau IKN ya
agak repot ya untuk bisa bicara karena memang Pak Presiden kita sekarang juga katanya akan berkantor di sana. Kemarin kan ada statement terbaru lagi. Artinya kalau itu dikatakan menjadi sebuah kegagalan memitigasi risiko, ya belum belum bisa diukur nih. Walaupun memang dari target iya terlewati ya, karena memang banyak sekali hal yang harus dipikirkan. Ya, kalau dari si risiko tidak terpenuhinya target waktu, oke, itu ada risiko yang tidak termitigasi dengan baik. Ya, tapi kalau bahwa itu menjadi hal yang apa tidak bermanfaat, nggak bisa karena toh Presiden sekarang sudah bicara tadi akan berkantor di sana. Bahkan Pak Wapres akan duluan kantor di sana katanya kan. Artinya akan dimanfaatkan gitu kan seperti itu. Jadi ya agak-agak sulit untuk bisa disamakan dengan apa eh, Bandara Kertajati gitu ya. Baik itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya, Ini ada yang raise hand dari Inspektorat Kepulauan Sangihe ya, Pak ya. Sangat Silakan mungkin mau menyampaikan langsung, silakan Pak. Ya, selamat sore Pak Rudi, Pak Ai. ya, sorry Pak. Uh, Nama saya Arianto Reo Maluas dari Inspektorat Daerah Kepulauan Sangihe, Pak. Ini menarik juga, Pak, apa yang disampaikan dari tadi. Uh, ini saya minta pencerahan pengalaman dari Pak Ai sama Pak Rudi, bagaimana cara membimbing kepala daerah itu sehingga mereka itu sadar akan risiko. Jadi ini pengalaman lah dari Pak Ai sama Pak Rudi. Kami kan uh, pemerintah daerah kadang-kadang di level leadernya itu kadang-kadang sadar untuk manajemen risiko ini masih belum, sehingga kami sebagai APIP mampu bisa 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 menyampaikan ke pimpinan daerah hal-hal yang sampai dia sadar ini manajemen risiko atau kesadaran antara antara akan manajemen risiko ini. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Ayu dulu. Baik, Bu Sisi. Ya, silakan Pak. Iya, eh, Pak Arianto, Pak ya, bagaimana membimbing agar kepala daerah mau sadar risiko? Memang ini jalannya cukup panjang, Pak. Saya ingin cerita di Kalsel ya, di Kalsel. Saya hadir Kalsel bulan Januari tahun 2024 ya, 2024 Januari. Eh, saya mencoba langsung bertemu dengan pimpinan beberapa kepala daerah dan langsung berdiskusi tentang apa sebetulnya yang terjadi dalam pemerintahan mereka. Ya. Dan langsung saya bicara, kalau begitu Pak, Bapak akan bertemu risiko A, B, C, D, gitu kan, seperti itu. Bahkan bulan Februari atau Maret ya dulu ya, Februari atau Maret, Sekda Provinsi langsung bertemu dengan saya, beliau langsung bicara begini, ada risiko sebetulnya masalah pertumbuhan ekonomi di Kalsel, ya, atau beliau nyebutnya adalah pendapatan per kapita Kalsel itu masih di lower middle income, ya. Beliau akan berpikir, Pak, kalau nggak dinaikkan sampai ke upper middle income, ya, Kalsel itu nanti akan terlambat dalam pertumbuhan ekonominya, seperti itu. Ini yang akhirnya kita diskusi, Pak. Jadi memang mau nggak mau, eh, ya, kaper atau inspektur itu harus punya luasan yang luar biasa Pak gitu kan, karena nggak akan terduga apa yang diminta oleh kepala daerah, nggak terduga apa yang diminta oleh sekda kan, itu sesuatu yang loh itu bukan tugasnya kaper kan, itu harusnya tugasnya ekonom, tapi nggak bisa dong kita bicara begitu, kita harus bicara oke siapa, dari situlah pintu masuk kita untuk bisa meyakinkan kepada kepala daerah, sekda, siapapun juga bahwa risk itu penting, ya penting gitu kan, harus di, di, disadarkan seperti itu. Karena tadi ketika Anda tidak merombak kebijakan gitu kan, contoh Kalsel itu lebih didominasi oleh tambang, ya tambang. Tambang itu ya kalau memang mau diterapkan apa zero apa eh, karbon gitu kan di tahun 2040. Setelah 2040 berarti Kalsel nggak punya pendapatan apa-apa Pak. Kalau nggak berubah beralih ke pertanian kan itu.
Dari situlah kami mencoba Anda kalau mau merombak kalsel, segera beralih ke pertanian. Karena ada risiko akan kehilangan pendapatan. Kan itu. Beralihlah ke perikanan. Kan itu. Beralihlah ke wisata. Itu sering diulang-ulang. Tidak hanya ke eh, bupati, ya wali kota, ke Pak Gubernur, ke Pak Sekda Provinsi. Dan saya nggak bosan untuk bicara itu. Bahkan yang saya paparkan tadi tentang MBG, itu saya nggak bosan, Pak. Saya bawa-bawakan terus sampai ke beberapa daerah. Gitu. Karena untuk menyadarkan mereka, MBG ini kalau nggak Anda siapkan antisipasinya, inflasi. Kan itu. Nah, seperti itu. Itu caranya, Pak. Memang mau tidak mau seorang ya kaper atau inspektur itu harus harus menambah wawasan, Pak. Karena untuk berhadapan dengan apa pemimpin daerah yang mungkin kita nggak bisa prediksi akan berbicara apa, akan minta apa, akan berpikir kemana, kan itu. Ya itu mau tidak mau kita harus menyiapkan itu. Ketika kita mampu memberikan insight kepada beliau, saat itulah mereka akan menyadari bahwa oh iya Pak ya, berarti kita perlu melakukan A, B, C, D. Sekarang beberapa daerah sudah minta langsung terkait masalah tadi. Risk management diterapkan secara lebih intens lagi di beberapa daerah di Kalsel, Pak. Yang sudah itu ada tujuan ya, ada tujuh Pemda lah Pak sudah betul-betul ingin intensif melakukan tadi risk management dengan lebih detail lagi gitu. Itu Pak mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ai. Silakan Pak Rudi kalau ingin menanggapi lagi Pak, silakan. Kalau lihat pertanyaannya Parianto ya, eh, saya lihat sebenarnya tadi mirip dengan pertanyaannya Pak Yani ya, terkait dengan pendekatan terbaik yang secara spesifik terkait kepala daerah atau kita bilang mungkin pimpinan kita lah ya, di atas level kita gitu ya. Nah, eh, kalau saya jadi inspektur, dalam bayangan saya, tentu kita harus pahami dulu background leader kita ini politisi atau bukan politisi. Itu yang kita harus catat. Jadi saya nggak tahu apakah dia politician atau karir, gitu kan, pejabat karir. Eh, karena akan Politisi, Pak. pendekat politisi. Nah, karena Politisi, Pak. pendekatannya akan berbeda. Jadi sebenarnya di dalam teori-teori yang paling care itu harusnya terhadap risk management itu adalah para politisi ini, gitu ya. Nah, cuma ketika kita berbicara dengan politisi tentu berbeda dengan yang backgroundnya dari birokrat, gitu kan? Nah, kan politisi itu kan dia dapat berapa, masyarakatnya dapat berapa. Kita asumsikan positif lah ya untuk konstituennya dia. Jadi value apa yang akan didapat dari risk management ini dan juga apa sampai pembentukan risk leadership-nya tadi gitu. Kenapa harus ada risk leadership gitu kan? Nah, eh, kalau itu tidak Bapak bisa berikan, nggak akan dapat apa risk itu diimplementasikan ya. Risk leadership itu nggak akan kena gitu. Dan yang jadi masalah adalah Indonesia itu too much apa polisi katanya, kata Bima, Pak Bima kepala BKN dulu, dia tuh mantan orang tuanya Irwasum dan juga pernah Kapolda, dia cerita, dia menggunakan term ini, Indonesia too much police gitu ya. Even auditor itu adalah seperti polisi, jadi dia hanya melihat ketaatan pada peraturan gitu. Nah, sementara kalau kita pahami betul-betul risk itu adalah apa bandul lain daripada pengendalian, bandul lain daripada compliance lebih tepatnya. Jadi alirannya tuh beda, aliran compliance dengan alirannya risiko. Jadi ada compliance manajemen, ada manajemen kepatuhan, ada manajemen risiko. Tapi kebanyakan kita ketika berbicara manajemen risiko, itu saya perhatikan itu manajemen kepatuhan. Nah, itu kenapa di awal, kalau kita bicara risiko itu, kan ada yang bilang, eh, yang paling buruk dalam manajemen risiko adalah menghindari risiko itu sendiri. Kan gitu kan? Yang paling buruk adalah tidak mengambil risiko itu sendiri. Jadi, opportunity itu. Nah, jadi Bapak harus bisa tunjukkan
Dan itu mungkin kebanyakan eh, perubahan paradigma para inspektur saya lihat itu kebanyakan dia lebih dominan aspek compliant ditambah dengan 30-an penugasan yang katanya harus dikerjakan oleh inspektorat. Bagaimana kita bisa shifting dari yang tadinya dia berbasis compliant betul-betul menjadi basis risk, itu saya pikir yang penting. Itu secara teoritis. Tetapi secara non teoritis, cara Bapak mendekati kepala daerah itu kan di PIM 1 diajarin seperti intelijen, Pak. Kalau Bapak ingat stakeholder atau network analysis, gitu kan, Bapak ini lebih dekat ke siapa, saya bisa menyampaikan sesuatu, itu lewat siapa, gitu. Jadi eh, pengalaman saya dulu di Kalsel, saya ke ibunya gubernur aja, karena ibu gubernur suka, dulu suka kelayapan mulu, kan gitu kan. Nah, ada bu gubernur, itu bu gubernur lah disampaikan pesannya. Nah ini tidak diajarkan di kelas, tetapi itu praktek lapangan. Jadi lewat persaudaraan, lewat kedekatan jaringan, Bapak cari di sana. Jadi jangan Bapak mengedukasi sendiri pimpinan, nggak akan bisa gitu. Saya pernah punya kepala BPKP bintang 3 tentang persandian, ya saya nggak bisa nggak ngajarin kepala BPKP tentang persandian. Tapi kalau orang lain, para akademisi UI, ya mungkin bisa gitu loh. Jadi kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak Rudi. Dapat tips-tips juga ya Pak, jadinya ya Pak. Ya, makasih Pak Rudi, Pak Ai. Terima kasih banyak Pak Rudi, Pak Ayi, Ya, Pak. Pak Inspektur. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin ya ada lagi. Tadi mungkin bisa menjawab juga pertanyaannya Pak Aniska Utama ini Pak. Ada bertanya tentang bagaimana cara memilih mungkin pendekatan kepemimpinan yang dipilih ya untuk eh, apa mencegah supaya tidak terjadi risiko yang lebih besar. Jadi mungkin sudah terjawab ya Pak Aniska ya, mudah-mudahan. Nah ini ada pertanyaan juga dari Pak Ruslan, Pak Ruslan Effendi. Kelihatannya pertanyaannya agak berat nih. Pak Ruslan mungkin bisa menyampaikan sendiri nggak Pak? Pak Ruslan apakah hadir? Dibacakan aja Bu, suara Bu Cici lebih ini. Oh, lebih merdu, baik Pak. Siap. Cuman takutnya saya salah 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 nada ini jadi ntar penyampaiannya salah nih. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Ruslan ini adalah posisi epistemologinya gitu ya Bapak Pak Ayi dan Pak Rudi. Seperti apa diskusi di kampus ini Pak. Jadi misalnya ketika tadi bicara tentang daerah, seolah-olah daerah itu otoritas tunggal gitu. Jadi dia bisa mengatur dirinya sendiri. Padahal mungkin eh, apa bisa jadi itu dia mungkin dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya gitu Pak. Nah, seperti apa Pak? Dari Pak Rudi dulu atau Pak Ayi dulu silakan Pak. Ai, ada epistemologi. Ini harus masuk kampus ini. Ya, satu semester kalau bicara epistemologi. Baik, Pak. Ya, Yang membumi saja Pak mungkin karena kita kan audiensnya umum nih. ya, begini. Eh, Kenapa kita lebih memilih judulnya adalah kepemimpinan risiko dibanding budaya risikonya gitu kan? Karena mencapai titik budaya risiko itu perjalanan yang panjang. Tapi tercapainya budaya risiko itu tak mungkin tercapai kalau nggak punya pimpinan, Pak. Ya, pasti harus ada leader. Ya, leader itu yang akan membawa sebuah organisasi untuk mencapai titik di mana culture itu terbentuk. Nah, sekarang pertanyaan berikut Bapak nih. Daerah itu bukan otoritas tunggal, benar Pak? Ya, bukan otoritas tunggal, iya benar sekali. Itu nggak salah. Tapi ketika semua orang berpikir bahwa dirinya itu sangat dengan orang lain, tapi tidak punya kemampuan untuk memperbaiki diri, memutuskan sendiri, maka daerah itu nggak akan pernah maju, Pak. Semua akan ragu dalam mengambil keputusan. Ya, tadi kalau pertanyaan Bapak begitu tuh, bukan otoritas tunggal, ya, karena permasalahan itu dipengaruhi orang lain. Iya pasti betul. Tapi ketika seorang kepala daerah selalu berpikir, saya tuh nggak bisa ngambil keputusan sendiri, saya harus apa pengaruh yang lain. Iya, kalau itu terus yang dibicarakan, kapan akan memecahkan permasalahan daerah? Ya, bahwa pengaruh lain itu muncul itu sebagai masukan untuk mengambil keputusan yang mana yang paling tepat oleh kepala daerah, Pak. Karena apapun juga di daerah yang mengambil keputusan itu adalah kepala daerah, ya nggak mungkin orang lain, Pak. Forkopimda bukan,
Kan itu kepala daerah Pak. Apapun yang menjadi informasi dia itu adalah salah satu atau salah dua, salah tiga, salah empat, ya itu adalah untuk memperkaya eh, seorang kepala daerah dalam mengambil keputusan yang mana sih yang paling tepat yang akan diambil, ya. Resiko mana yang paling mungkin untuk diambil atau dikelola oleh kepala daerah ketika ada berbagai macam permasalahan, ya. Sehingga yang punya kemampuan mengambil keputusan siapa? Ya kepala daerah. Walaupun benar, bukan otak tunggal iya, tapi kembali ketika bicara daerah itu, siapa akan mengambil keputusan? Kepala daerah. Informasi lain adalah bahan-bahan yang bisa digunakan oleh beliau untuk memperkaya bagaimana sih keputusan itu akan diambil, risiko mana sih yang paling mudah untuk dikendalikan, ya, untuk bisa mencapai tujuan memimpin daerah tersebut. Mungkin singkatnya itu ya, tapi kalau kembali ke epistemologi ya kita kuliah satu semester mungkin, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ayi. Pak Rudi mungkin ada Ya, komentar Pak? biar saya tambahin pusing aja ya. Gini, pertanyaan ini kan pertanyaan filosofis ya. Ya, Posisi daripada researcher atau dalam hal ini kita ditanya penyaji gitu kan. Kalau jadi ya, penyaji mungkin nggak ada posisi kali ya, kan cuman ngomong aja gitu ya. Nah, tapi eh, kalau ditanya posisi kan di dalam epistemologi kan dia posisinya etik gitu kan, apa enik atau etik kan gitu kan. Itu kan Pak Ruslan kan. Nah, kalau dia emik itu cenderung dia merasa atau pengen jadi orang dalam gitu kan. Nah, jadi pemecahannya juga akan berbeda dalam melihat ketika dia jadi emik gitu kan. Kalau dia ethics itu dia seperti independent observer gitu kan. Nah, ketika kita bicara culture, tentu kita di sini posisinya pengen jadi emik sebenarnya. Itu kenapa saya tadi bercerita eh, apa Dayak society itu harus diresapi sebagai masyarakat masyarakat adat yang dimana kita bekerja di situ. Jadi konteks lokal itu. Nah, yang jadi masalah adalah sering kita berbicara risiko ini betul tadi itu dalam posisi etik secara sadar tidak sadar sehingga yang disalahkan hanya entitasnya satu pihak lain kepala daerah gitu ya. Tidak ada empati gitu ya bahwa sebenarnya mereka kita bagian mereka gitu ya. Salahnya mereka adalah salahnya kita. Itu kalau kita menggunakan pendekatan emik, tapi kita kebanyakan pendekatannya etik gitu ya. Makanya tadi saya cenderung tidak mau menyalahkan kepala daerah, menyalahkan pimpinan kan gitu kan, karena saya eh, dalam posisi emik gitu ya. Nah, menggeser bagaimana para auditor, karena dia kan mengklaim dirinya independen dan objektif. Itu kan sudah jelas epistemologinya etik ya. Di ketiga di etik ini berbahaya, dia tidak kontekstual. Nah, karena itu banyak nasihat saya kepada anak buah saya di Kalimantan Barat nih, Pak Yani, dia yang bagi yang belum nikah, nikahlah dengan masyarakat Dayak, nikahlah dengan masyarakat Melayu, nikahlah dengan masyarakat Cina, supaya mereka memahami konteks lokal gitu, supaya dia menjadi emik gitu. Jadi betul-betul apa findingnya, apa temuan itu betul-betul mengakar gitu. Nah, itu yang jelas kalau yang sudah nikah tidak boleh lagi nikah lagi gitu ya. iya Pak. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Pak Ruslan ya. Nanti kalau perlu Ya, diskusi. Gimana ya Pak? Bu. Iya ya Bu, ya Bu. Siapa? Nanti kalau perlu diskusi lagi masih bisa di warung kopi Pak. Gitu. Iya. Kita teruskan lagi. Baik, terima kasih Pak Ruslan atas pertanyaannya Pak. Ya. Mungkin izin Pak Ayi, Pak Rudi masih ada beberapa pertanyaan nih, tapi mungkin hampir mirip-mirip ya Pak tentang bagaimana mendapatkan pemimpin yang bisa apa ya mendorong supaya terbangun budaya risiko tadi. Nah kan kalau Pak Kurnia ini ada bertanya tentang bagaimana membangun karakter pemimpin gitu ya yang bisa membentuk budaya risiko itu. Kemudian Bu Ruri Hanasri juga bertanya tentang bagaimana nih membangun peran pemimpin ya untuk mensukseskan program manajemen risiko pembangunan nasional gitu Pak. Kemudian dari
Pak Iwan Setiawan juga bertanya tentang gimana strategi dalam rencana suksesi birokrasi agar punya talenta-talenta yang memiliki kepemimpinan risiko. Jadi mungkin itu tadi ketiga pertanyaan ini pada intinya bertanya tentang bagaimana membentuk karakter pemimpin yang bisa mendorong risiko itu, Pak. Mungkin Pak Pak Rudi atau Pak Ayi dulu silakan, Pak. Gantian Dulu perlu. aja ya. Saya Gantian. dulu jadi sekalian jadi penutup ya. Ya, Ya, sebagai karena penutup. sudah mau asar nih, udah mau Iya, ajan. Ya. iya. Jadi eh, kan gini bahwa RIS itu kan konsep yang di negara maju juga baru ya. Jadi tadinya kita negara dijajahan, kita negara kepatuhan, ya, itu menjadi ingin menjadi negara risiko. Nah, tentu membentuk leader itu tidak bisa otomatis ya dengan satu dua hari, harus diperjuangkan terus menerus supaya terbentuk adanya kepemimpinan risiko. Nah, yang jelas ketika bicara kepemimpinan, ketika kita bicara budaya risiko, itu harus terjadi shifting paradigm dari yang tadinya melihat risk sebagai critical di dalam manajemen risiko yang terkenal dengan risk registernya, itu betul-betul proses peresapan nilai-nilai bersama. Itu yang harus dicapai saya pikir, dan tidak bisa dalam jangka pendek, yang betul tadi mungkin lewat talent manajemen, lewat kita dialog seperti ini, kemudian di warung-warung kopi gitu ya, di dalam perdebatan-perdebatan komunal gitu ya, itu harus dilakukan terus-menerus. Saya pikir itu pernyataan penutup dari saya. Terima kasih Bu Sri. Iya. Jadi merubah seseorang itu tidak bisa kalau tidak dibombardir dengan informasi secara berulang-ulang gitu ya. Sikap seseorang itu nggak akan pernah berubah kalau tidak dibombardir dengan informasi, ya, dengan hal-hal baru, dengan ide-ide baru, ya. Dan itu harus berulang. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengharapkan pemimpin itu berubah, tapi tidak ada informasi yang masuk dalam benak pemimpin tentang pentingnya perubahan bahwa risiko itu penting loh. Ya kita harus sadar risiko loh. Nggak pernah dimasukkan ide-ide itu kepada pimpinan, nggak akan pernah berubah tuh pemimpin. Ya. Jadi bombardirlah seseorang itu dengan informasi, gitu kan, yang memang mengarahkan seseorang itu untuk bisa berubah dari satu posisi shifting ke posisi lain. Artinya dari yang tadinya tidak sadar risiko kepada yang sadar risiko. Beritahukanlah informasi tentang apa manfaatnya, apa ruginya. Kalau kita nggak punya risk management kan itu, bagaimana sih risk management itu caranya kan itu, apapun juga lah ya yang bisa kita informasikan kepada pemimpin itu. Gak akan pernah berubah seorang pemimpin kalau tidak dibombardir dengan informasi. Kalau menurut saya itu sih. Jadi berkomunikasilah dengan pemimpin. Ya, kalau Bapak Ibu ingin pemimpinnya punya pemimpin yang tadi sadar terhadap risiko. Jangan biarkan pemimpin itu sendiri. Ya, kepala daerah itu memang ditunjuk oleh rakyat untuk jadi kepala daerah. Tapi kepala daerah itu tidak akan pernah berubah apapun juga kalau tidak diinformasikan banyak hal kepada dirinya. Apa yang diharapkan oleh masyarakat, informasikanlah kepada kepala daerah itu. Ya. Mustahil seseorang itu akan berubah kalau tanpa ada informasi. Jadi ngobrol lah gitu ya. Itu saya dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Ai, Pak Rudi atas sharing yang luar biasa pada siang menjelang sore hari ini juga. Dan Bapak Ibu sekalian juga terima kasih atas perhatiannya ya, atas diskusi yang sangat menarik, banyak pertanyaan-pertanyaan. Banyaknya pertanyaan ini menunjukkan adanya perhatian juga dari Bapak Ibu sekalian terhadap materi yang disampaikan pada siang Banyak hari yang ini. stay juga ya. Saya lihat nih ya, masih hampir Ya, 600 ya. ya Berarti Pak. materi ini kayaknya perlu diulang lagi nih. Sama apa tuh, ada komentar ini nih, Bu Sisi yang Pak Amin nih. Mungkin menarik ini walaupun ketiknya kurang jelas. Jadi perlu Ya. dikasih personalitas personal tuh, maksudnya mungkin kalau nanyanya banyak dikasih bintang berapa gitu ya. Oh iya Pak, siap-siap. Kalau berapa kali ngikut Iya dia Pak. jadi namanya member apa kan gitu kan. Iya, Member iya, betul. MRPN apa gitu. Ya, oh, bagus Pak. Itu terima kasih Pak masukannya. Ini akan kami jadikan ini ya, jadikan upaya untuk membangun supaya LC-nya lebih meriah lagi Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi, Pak Ayi atas
sharingnya. Bapak Ibu sekalian, jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu untuk terus mengikuti Library Cafe dalam topik-topik selanjutnya, bukan hanya MRPN series mungkin ya, dalam banyak sharing mengenai topik-topik lainnya. Mudah-mudahan pengetahuan yang kami bagikan bisa bermanfaat bagi kita semua gitu dalam pelaksanaan tugas kita sebagai pengawas intern sehari-hari. Demikian Bapak Ibu, mungkin kalau ada kesalahan atau kekurangan siapan kami dalam menyelenggarakan Library Cafe ini, kami mohon maaf. Kami kembalikan lagi kepada MC, Mbak Ayu. Ya, Izin. Wassalamualaikum warahmatullahi baik. wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Sisi, Pak Ai, dan Pak Rudi atas paparannya. Bapak Ibu, waktu terasa begitu cepat berlalu saat kita mendalami materi dari para influencer yang sangat berharga. Kami harap Bapak Ibu sekalian dapat mendapatkan wawasan dan inspirasi yang bermanfaat dari sesi pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para influencer serta host atas kesediaan waktu dan yang telah diberikan untuk berbagi wawasan dan pengalaman yang sangat berharga. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang turut hadir dan yang ikut berpartisipasi. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang diperoleh dan terus terinspirasi untuk berkembang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Sampai jumpa pada Library Cafe berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.